Sebenarnya, kenapa ada sebagian rakyat yang demo? Sebagian rakyat itu demo karena mereka tidak percaya sama pemerintah. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintah. Mungkin banyak di antara kita yang juga tidak tahu apa yang diam-diam sedang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Saat ini Arab Saudi lagi sadar bahwa minyak bumi mau habis, sehingga putra mahkotanya diperintah untuk diplomasi kemana-mana untuk membangun investasi negara lain. Pemerintah kita juga sadar bahwa masa depan dunia ini bukan lagi minyak bumi, tetapi nikel. Ketahuilah bahwa sekarang ini sedang dibangun pabrik mobil listrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia yang berlokasi di kawasan Delta Mas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Kontraktor utamanya adalah Hyundai Engineering yang memiliki kapasitas produksi 1.500 unit kendaraan per tahun, dan nantinya pada kapasitas produksi penuh dapat memproduksi sekitar 250.000 kendaraan setiap tahunnya. Total nilai investasinya adalah 1,55 miliar US dollar atau sekitar 21 triliun rupiah. Pembangunan pabrik ini akan menyerap sekitar 1.500 pekerja. Pabrik ini diharapkan dapat menciptakan lebih dari 23.000 pekerja baru pada saat sudah berproduksi. Ditargetkan pabrik ini sudah mulai produksi pada tahun 2021. Pabrik ini merupakan pabrik mobil listrik pertama di Indonesia. Indonesia berpeluang besar menjadi produsen mobil listrik dunia karena memiliki bahan baku terbesar pembuat baterai mobil listrik yang bahan bakunya nikel. Indonesia adalah salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Kemudian yang perlu diketahui juga adalah bahwa Cina itu sekarang ini sudah memiliki teknologi dan secara masif telah memproduksi mobil listrik. Uni Eropa tak mau kalah. Mereka yang telah lebih dulu memproduksi mobil listrik itu juga memperkenalkannya ke banyak ujung dunia. Namun mendadak Uni Eropa marah karena Jokowi melalui permen atau peraturan menterinya nomor 11 tahun 2019 melakukan penghentian ekspor bahan mentah biji nikel ke Eropa. Uni Eropa menggugat Jokowi ke WTO atau World Trade Organization karena larangan ekspor ini. Dan Jokowi menjawab, Indonesia tidak lagi ekspor biji nikel. Indonesia akan membangun sendiri pabrik baterai untuk bahan bakar mobil listrik. Apakah Anda sudah tahu cerita ini? Tentunya tidak semua dari kita tahu cerita ini. Apakah Jokowi cuma membual? Tentu tidak. Jokowi tidak punya potongan sebagai pembual. Ketahuilah juga bahwa PT Vale Indonesia adalah perusahaan pertama yang melaksanakan kontrak karya penambangan biji nikel pada tahun 2014, dan perusahaan tambang ini 58% sahamnya adalah milik perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Artinya apa? Artinya perusahaan nikel terbesar ini dikelola oleh bangsa sendiri, dan masih banyak lagi perusahaan nikel lain yang berkonsep kontrak karya tersebar di Sulawesi. Pembangunan perusahaan nikel ini amat masif di periode pertama pemerintahan Jokowi. Apakah Anda tahu itu? Dahulu Indonesia selalu mengekspor biji nikel mentah ke Uni Eropa. Uni Eropa sangat senang karena bisa membeli bahan baku baterai dengan sangat murah dari Indonesia. Sekarang ini, apa guna Eropa mampu memproduksi mobil listrik jika tidak punya bahan baterainya? Nah, sekarang bayangkan juga konglomerat yang sudah makan enak hasil ekspor nikel ke Eropa
mereka pasti gigit jari karena sudah dilarang sama Jokowi. Apakah mereka diam? Pastinya tidak, dan sudah pasti mereka melawan dengan berbagai cara. Kini Jokowi menghentikan tabiat buruk itu. Jokowi membangun perusahaan nikel dari hulu ke hilir, sehingga Indonesia tidak akan menjual nikel dalam bentuk bahan mentah yang murah, tetapi dalam bentuk baterai yang mahal. Di satu sisi kita mendapat keuntungan yang berlimpah. Di sisi lain, Eropa akan sangat bergantung pada kita. Apa ini jalan mulus? Kita orang awam melihatnya mulus dan lancar. Tapi apa kita paham perlawanan besar dunia sedang menghantam Jokowi saat ini? Event presiden yang mereka bilang plonga-plongo itu di balik layar sedang perang melawan Uni Eropa. Apa kita tidak menyadari hal itu? Seberapa kuat Jokowi mampu memenangkan perang ini? Wong di dalam negeri saja banyak di antara kita yang kerjaannya cuma demo mulu. Jokowi kemudian membangun perusahaan baterai electric vehicle atau disebut baterai EV yang sekalipun banyak diprakarsai perusahaan Cina, namun tetap prinsipnya adalah kontrak karya. Kenapa Cina? Cina adalah negara dunia ketiga yang hari ini juga gencar memproduksi mobil listrik selain Uni Eropa, bahkan melewati prestasi Amerika. Uni Eropa hanya ingin membeli bahan baku nikel dari kita dan enggan melakukan kerjasama. Cina sadar bahwa mereka memiliki teknologi dan SDM atau sumber daya manusia ahli, tetapi tidak memiliki bahan baku baterai. Sementara Indonesia memiliki bahan baku, tetapi tidak dengan teknologi. Mutualisme ini melahirkan investasi yang saling menguntungkan. Inilah asal-muasal mereka pada heboh TKA Cina. Mereka menolak karena belum tahu latar belakang ceritanya seperti apa. Jika bukan Cina, masa depan cerah Indonesia akan terlewatkan. Arab Saudi sudah diundang, tetapi tidak mau menanamkan modalnya, karena jelas Arab Saudi tidak punya teknologi itu. Cina tidak merampas kesempatan bekerja, karena dalam perjanjiannya Cina hanya akan mendatangkan tenaga terkait mesin dan alat produksi yang berkaitan dengan teknologi mereka. Begitu juga soal TKA Cina yang di Sulawesi. Mereka bertugas mengaplikasikan instalasi alat-alat dari perusahaan Cina ke Indonesia untuk mendirikan pabrik nikel sampai pada produksi baterainya. Apa wajah masa depan Indonesia? Minyak bumi akan habis. Arab Saudi sudah kebingungan untuk menanamkan modalnya kemana-mana. Eropa, terutama Jerman dan juga Jepang, sedang banting setir dari otomotif emisi menuju ke otomotif listrik. Tapi mereka tidak punya baterainya. Hanya Indonesia yang punya bahan baku, punya lahan, SDM, dan pasar. Nah, bagaimana cara untuk memperlancar itu semua? Indonesia harus siap infrastruktur, karena bentuk geografis kita adalah pulau dengan jangkauan yang sangat luas. Regulasi Omnibus Law adalah senjata jitu untuk memuluskan transisi berpindahnya banyak sekali perusahaan asing ke negeri ini. Lantas apa kita tidak takut nanti negara kita dijajah bangsa asing? Jangan samakan era sekarang dengan zaman Pak Harto. Sekarang kita sudah memiliki undang-undang kontrak karya. Apapun bentuk usaha asing yang masuk ke negeri kita, minimal 51% sahamnya harus milik perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau sudah menguasai 51% saham, maka kita adalah pengelola aktif. Saham yang lain hanya menyokong dana dan saran. Apa Jokowi bisa menjamin pelaksanaan undang-undang tersebut? Buktinya sudah nyata, yaitu Freeport. Dahulu kita cuma menikmati 9% keuntungan. Sekarang kita sudah memiliki 51% keuntungan Freeport. Apa mereka tahu perjuangan Jokowi untuk merebut
51% itu? Ya sudah pasti tidak tahu, wong kerjaan mereka cuma mainan hoax dan demo kemana-mana kok. Pada tahun 2030 ditargetkan seluruh armada Transjakarta adalah bis listrik. Dan setelah pabrik baterai, plan berikutnya adalah pabrik mobil listrik yang sekarang ini sudah jalan juga pembangunannya, di mana yang sudah jalan terlebih dahulu itu adalah pembangunan pabrik mobil listrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia yang berlokasi di kawasan Delta Mas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang sudah saya singgung tadi. Kalau tidak percaya dengan itu semua, silakan googling mobil listrik Indonesia. Kalau masih belum percaya lagi, lihat Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai EV atau baterai electric vehicle untuk transportasi jalan. Belum percaya lagi, lihat produk-produk kebijakan apalagi yang sudah dilandaskan pada Perpres tersebut. Apa tidak mungkin kita akan menjuarai otomotif dunia karena bahan bakunya kita yang punya? Apa tidak mungkin kita akan semakmur Arab Saudi di masa mendatang? Jokowi tinggal 4 tahun lagi menjabat. Itu pun masih mereka recoki dengan isu-isu hoax. Nikel, baterai EV, dan mobil listrik adalah masa depan Indonesia. Nah loh, kenapa masih saja ada banyak rakyat yang demo? Sebenarnya ada apa sih? Dengan urian video ini, jika tidak berkeberatan, silakan penonton memberikan komentarnya di kolom komentar. Kenapa masih saja ada rakyat Indonesia yang melakukan demo-demo? Demo itu kan membuang-buang waktu, tenaga, dan pikiran yang belum tentu ada manfaatnya. Marilah kita semua bersama-sama membantu pemerintah agar Indonesia ini dapat cepat keluar dari segala macam kesulitan yang sekarang ini sedang kita alami. Mari membantu negara menjadi Indonesia maju. Demikianlah video ini. Saya akhiri sampai di sini. Dengan harapan semoga Anda semua terberkati dan berbahagia. Amin.